nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman Immanuel. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama PKK Immanuel Paroki Santo Yakobus. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita sudah tidak bertemu hampir 2 minggu Bapak Ibu ya, karena liburan Hari Raya Idul Fitri. Dan malam hari ini kita karena kasih penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita malam hari ini boleh berkumpul bersama, bertemu dengan teman-teman seiman kita. Boleh Bapak Ibu say-hello kepada teman-teman kiri, kanan, depan, belakang. Katakan shalom, katakan halo, dan katakan juga Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya undang Bapak Ibu banyak bangkit berdiri, karena malam hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan di tempat ini, merayakan kasih Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu siap? Bapak Ibu siap? Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow! Sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Katakan sambil tersenyum lagi. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Katakan sukacitaku, kaulah sukacita. Boleh angkat tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan bersorak, Tuhan luar biasa. Puji Tuhan bersorak, Tuhan dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yang bisa melompat, kita akan melompat bagi Tuhan. Melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Boleh lebih lagi bagi Tuhan. Katakan malam hari ini, Yesus sungguh baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan. Sambil tersenyum katakan, kaulah sukacita. Sekali lagi, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa.
Luar biasa tadi melompatnya, ada yang hampir kena ceilingnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya ya, ini kok PDKK Emmanuel PD-nya di mall? Apakah ikut-ikutan sekarang bersekutu di mall? Ada yang nggak yang bertanya-tanya? Oh nggak ada, semua sudah tahu. Bapak Ibu, malam hari ini kita nggak bisa bersekutu di gereja karena gereja dipakai untuk persiapan pekan suci dan hari Paskah. Jadi kita bersekutu dan puji Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat yang terbaik di sini. Karena kita punya Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, dan malam hari ini Tuhan sediakan tempat ini untuk Bapak Ibu boleh bersekutu karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Amin. Dan kita percaya malam hari ini Tuhan yang menyediakan tempat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Karena Dia berjanji 2 atau 3 orang berkumpul di tempat ini memuji nama Tuhan, di dalam namaku aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini? Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yeay. Dan malam hari ini Bapak Ibu, karena Tuhan ada di tempat ini, saya rindu Bapak Ibu yang ada di tempat ini tidak ada yang tertinggal, semuanya memuji-muji Tuhan, semuanya menyembah-nyembah Tuhan. Karena kita percaya saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Roh Allah bekerja menyatakan kuasanya di tempat ini. Kuasanya yang memulihkan, kuasanya yang menyembuhkan, kuasanya yang boleh mengubah dan memberkati kita. Amin. Yang percaya boleh berikan sekali lagi tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita mau menenangkan hati kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Karena kebaikan-Mu malam hari ini, anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini. Mereka yang datang dengan semua keadaannya, kami percaya mereka bukan sebuah kebetulan ada di tempat ini Tuhan, tetapi karena kasih-Mu Engkau mengundang setiap mereka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang begitu besar, lebar, dalam, tinggi, luas kasih-Nya bagi setiap kita. Dan malam hari ini Tuhan yang begitu ajaib boleh mengundang setiap anak-anak-Nya datang di tempat ini untuk boleh memuji, untuk boleh menyembah. Dan malam hari ini Tuhan, mari berkati setiap umat-Mu supaya mereka yang datang ke tempat ini, terutama mereka yang boleh membawa pergumulan, permasalahan di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, Tuhan, biarlah mereka juga boleh memuji dan menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan, saat kami boleh memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib bekerja di tempat ini, melawat, menjamah dan menyembuhkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sungguh baik. Biarlah malam hari ini kami tidak merayakan kebaikan-Mu saja Tuhan, tetapi kami juga boleh mengalami kebaikan-Mu terjadi di dalam hidup kami. Bukan karena kami layak Tuhan, tetapi karena Engkau sungguh baik. Kasih-Mu dahsyat bagi setiap kami. Tuhan, biarlah malam hari ini Roh Kudus-Mu menemani setiap kami, sehingga kami boleh memuji menyembah-Mu, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan Yesus bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Boleh kita sekali lagi berikan sorak-sorai dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sungguh baik, terlalu baik, sangat baik. Dan karena kebaikannya, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi setiap kita yang ada di tempat ini,
Sehingga malam hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus sangat setia Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus, menolong kita, menghibur kita. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu apapun kondisi Bapak Ibu, sakit, sehat, suka, duka, apapun, Dia Allah yang setia. Amin, amin. Mari setiap kita yang ada di tempat ini, malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersyukur. Terlebih saat-saat masa pertobatan ini, kita boleh melihat betapa Tuhan Yesus telah mencurahkan nyawanya, darahnya untuk menebus setiap kita, untuk menyembuhkan setiap kita bilur-bilurnya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mari malam hari ini kita mau mengakui betapa kasih Yesus sungguh ajaib, betapa Dia sungguh setia dalam hidup kita. Dia menemani kita di dalam setiap apapun musim hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Yesus, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Katakan
selalu menyertai kita. Gada dan tongkatnya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Bahkan dia berjanji, sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi aku akan menopangmu, aku akan mengangkatmu sampai masa tuamu. Aku tetap Allahmu. Sungguh kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kau selalu ada dalam hati. Dengan penuh syukur katakan, menemani hidup. Malam hari ini
Boleh lebih dahsyat. Sekali lagi, umat Allah memuji Tuhan lebih dahsyat. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan. Amin. Katakan selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, sungguh Dia Allah yang setia. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus selalu berjalan dengan kita, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Yeay. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Selamat malam Romo. Bapak Ibu, kita percaya saat kita berjalan bersama Tuhan, saat Tuhan berjalan bersama kita, maka janji Tuhan mengatakan, bila Allah ada di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Amin. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena ketika Allah ada di pihak kita, Tuhan sendiri berjanji, siapakah yang menjadi lawanku? Malam hari ini, mari setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama kita, Tuhan Yesus membela kita, ada di pihak kita dan memberikan kita kemenangan melalui persoalan-persoalan. Boleh naik ke sini memberikan kesaksian. Ada? Puji nama Tuhan, silakan. Shalom, nama saya Lydia. Pertama kali saya berdiri di depan banyak orang. Gugup. Kesaksian saya tahun 2023 itu tahun yang sulit buat saya. Saya kena penyakit kanker. Keluarga saya terpecah belah, anak-anak juga terpisah-pisah. Dari situ saya bertanya, Tuhan, kenapa saya dari dulu hidupnya lurus, nggak pernah macam-macam, kenapa saya bisa kena penyakit ini? Masalah saya banyak pergumulan, juga ya ada menyalahkan Tuhan kenapa saya. Terus suatu saat saya ketemu sama teman saya, mungkin teman saya dipakai Tuhan untuk menyadarkan saya bahwa selama ini saya memang berdoa, saya misa pagi, saya rosario, tapi semua doa saya itu kosong katanya. Saya berdoa cuman di mulut, gak ada artinya. Terus teman saya mengajari saya untuk berdoa dengan memakai hati, berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mendengar. Perlahan-lahan kehidupan saya dipulihkan, penyakit saya puji Tuhan disembuhkan. Anak-anak saya berkumpul kembali, meskipun belum pulih keluarga saya, tapi saya percaya dengan iman saya Tuhan selalu menyertai saya. Saya diberi pengharapan oleh Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saya dan keluarga saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tadi tertarik dengan pemulihan dari Tuhan itu sempurna ya. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Satu persatu disembuhkan, dikumpulkan. Sungguh luar biasa Allah kita. Pekerjaan, perbuatannya, pertolongannya selalu sempurna. Amin. Amin. Ada lagi yang ingin menyatakan kebaikan Tuhan di tempat ini? Puji nama Tuhan. Oh, kapel. Silakan Pak. Oh boleh, orang 2, orang 3 juga boleh. Yang penting jangan seluruh maju. Nggak cukup setuju. Shalom. Shalom. Kenalan dulu Pak. Nama saya Haryanto. Hai Haryanto. Ini kejadiannya sekitar bahaya ini, belum apa-apa ribet ini. Ini kejadiannya bulan Desember akhir tahunnya. Ini saya mau cerita sedikit dengan kebaikan Tuhan dan kemujizatan Tuhan yang akan terjadi pada anak saya. Waktu Desember akhir tahun saya ke Trawas tanggal 1, pulang tanggal 4 sore. Malam itu anak saya itu napasnya sesak. Nah, begitu sesak dia pakai itu oksigen yang botolan itu. Saya bangun jam sekitar setengah 2. Dia habis sekitar 2 botol. Terus istri saya bangun dia tidur terus. Pak jangan buka rahasia. Akhirnya saya pergi sendiri cari apotek yang buka. Akhirnya ketemu K24. Saya ambil semua itu botolnya oksigen itu yang kecil-kecil itu. Sejauh itu paginya saya ajak ke dokter. Waktu itu ke dokter sama dokter yang terkenal lah, tapi saya tidak mau menyebutkan namanya. Begitu ke situ saya juga waktu itu kontrol jantung saya dan anak saya dipegang spesialis. Habis itu anak saya dipanggil dulu, anak saya masih di luar. Sesudah itu susternya ngomong, kamu sakit apa? Hambakannya sesak, susu. Oh kamu harus ke UGD. Nah habis ke UGD dia dikasih oksigen. Habis dikasih oksigen, habis itu biarkan aja. Terus saya ajak pulang sampai di rumah saya mikir ini harus ke dokter lagi. Habis ke dokter lagi cari yang tempatnya lebih dekat dari rumah. Nggak taunya sampai situ ketemu sama susternya, tunggu sebentar ya, dibiarkan aja. Saya ajak pulang lagi, anak saya omong, wah ini ke Adiusada aja, karena dia sudah ada di sana ya. Akhirnya ke sana, dokternya sangat tanggap semua. Begitu habis di oksigen, langsung foto torak, wah ini jantungnya bengkak. Dia paru-parunya banyak airnya. Terus sama susternya dibilang, kamu saya kasih obat dulu ya, nggak saya naikkan ke atas ke kamar. Sudah gitu sore naik ke atas, nggak saya jaga. Sudah nggak saya jaga, pulang besoknya susternya bilang, Bu itu mulutnya sudah biru semua, tangannya biru semua gitu. Nah sudah gitu, habis gitu saya jaga 1 hari. Malamnya itu 4:30. Pertama sebelum 4:30 dia nggak sadar 1 kali karena saturasi oksigennya turun. Terus yang kedua sudah sadar, yang kedua kumat lagi, nggak sadar lagi. Terus katanya dokternya ini harus dikateter, tapi dia nggak mau, saya sudah sembuh, tidak mau. Nah, terpaksa saya jaga terus sampai pagi 4:30 dia koma, nggak sadar sama sekali. Dia di kakinya itu kan sakit, ada asam urat, kalau dipegang sakit. Ini saya pegang kakinya nggak apa-apa, berarti parah ini. Dokter semua datang semua, perawat juga datang. Terus langsung dibawa ke ICU. Gak sampai ruangan ICU, napasnya berhenti, napas dan semuanya berhenti. Sudah
Terus habis itu masuk, saya pulang terus bentar lagi saya tunggu, dokter yang ngomong, dokter sama perawat sama wah Bu, anak ibu betul-betul mukjizat sekali, sampai nggumun. Dokternya itu, perawat juga itu nggumun, dia bisa napas lagi. Wah, ini kebesaran Tuhan ini, sungguh-sungguh besaran Tuhan. Ya sudah bernapas, ya saya sambil berdoa terus itu waktu itu, dan saya dibantu sama timnya PDKK doa juga. Saya berterima kasih pada timnya PDKK juga. Dirawat di sebelum masuk ICU, dia itu sudah berpesan, "Ma, kalau aku sembuh, Mama bersaksi yo di PD, Ma." Iya Mama kan bersaksinya, pokoknya kamu sembuh. Aku ini sembuh, Ma, enggak sakit kok, katanya gitu. Dia terlalu percaya dia itu. Akhirnya dia itu saturasinya turun terus, nafasnya itu sama paru-parunya itu ada airnya, jantungnya tuh bengkak sekali gitu loh. Jadi dia itu enggak kuat. Waktu itu malam itu sudah enggak sadar, dipanggil-panggil memang enggak ada bereaksi, sampai ditekan-tekan jantungnya itu enggak dikasih alat bantu itu enggak bisa tetap enggak ada itu. Akhirnya itu tetap dibawa ke ICU gitu. Terus dia tuh selama di gledek itu dia bilang, "Aku tuh enggak inget apa-apa, mataku tuh meremah putih," katanya gitu. "Aku enggak inget apa-apa," katanya. Nah itu dibawa ke ICU itu, nah kita enggak boleh masuk, disuruh di luar. Habis itu sudah ditangani, dipasangi ventilator, terus pas semuanya alat, saya lihat itu rasanya langsung saya tuh nangis gitu. Itu dokter bilang, ada perawatnya bilang, "Bu, doa ya, ini hanya mukjizat, Bu." Iya. Nah, itu tuh saya doa terus. Saya percaya bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan anak saya. Terus saya berdoa terus saya doakan. Nah, terus dikasih obat-obat. Dokter bilang, "Ini Bu, saya kasih obat tidur ya, nanti 3 hari baru sadar, Bu." "Oh ya." Ya terus saya pulang, katanya suruh pulang aja, Bu. Ya sudah. Nah 3 hari, 1 hari dia tuh sudah sadar gitu. Dijak ngomong sama dokter, cuma dia cuma gini mantuk-mantuk, karena sudah ini dipasang semua alat-alat, dia dipanggil namanya cuma gini mantuk-mantuk gitu. Besoknya juga gitu dikunjungi dokter, dipanggil, ya dia cuma ngancungkan jempol kalau dijak omong gitu. Terus kalau saya masuk di ruang itu, di ruang ICU itu, dia tuh nangis gitu. Terus saya usap air matanya, saya sama berdoa, "Terima kasih Tuhan, Kau sudah sembuhkan anak kami." Terus saya bilang, "Kamu berdoanya ya, kamu sudah sembuh loh, sudah melewati masa kritismu." "Iya Ma." Itu 5 hari di ICU berangsur-angsur baik dia tuh, sampai suster dia tuh diperhatikan khusus anak kami itu sama perawat-perawat itu, sampai di perawat itu bilang, "Bu, ini mukjizat loh Bu, anak ibu. Biasanya kalau kena gini, ini jantung bengkak gini, sudah Bu, sudah enggak ada," katanya. Iya memang ini mukjizat Tuhan. Saya terima kasih terus sama Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Kau sudah memang luar biasa mukjizat-mu Tuhan," gitu. Itu terus akhirnya selama di situ tetap dipindah di ruang kamar biasa, dikasih tambahi tetap oksigen lagi supaya dinetralkan, supaya normal lagi gitu. Nah itu selama di situ ya sudah agak baikan, kami bisa boleh pulang anak kami gitu. Banyak lewat teman-teman juga, teman-temannya dia gitu, banyak yang datang mendoakannya juga, banyak teman-temannya itu. Terus dari saudara juga, kakaknya
dari luar negeri video call mendoakan juga gitu. Semua banyak yang mendoakan anak kami. Ya, itulah sudah sembuh. Puji nama Tuhan. Sekarang sudah sembuh Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biasa memang Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Makasih kesaksiannya luar biasa Pak Haryanto dan Ibu Syume. Bapak Ibu, tadi kita waktu mendengarkan Pak Haryanto dengan Ibu Syume cerita itu, kita sepertinya santai ya, cuma mendengarkan. Kita bisa membayangkan kalau kita yang menjadi mereka berdua, kalau anak kita seperti itu, kita bisa membayangkannya. Itu bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi malam hari ini kita mau tetap percaya. Tadi dikatakan teman-teman berdoa, papa mama berdoa, kemudian dari teman-teman PD juga berdoa. Bagian kita hanya berdoa Bapak Ibu, tetapi ada satu pribadi yang sanggup melakukan perkara ajaib, yang sudah boleh menyembuhkan anak Pak Haryanto dan Ibu Syome. Dan malam hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk melakukan mujizatnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari malam hari ini Bapak Ibu, apapun pergumulan kita. Tadi saya membayangkan ya Pak Haryanto berdoa buat anaknya. Itu Bapak dunia. Bagaimana Bapak di surga? Dia akan lebih lagi mengasihi, lebih lagi mencintai anak-anaknya Bapak Ibu dan saya. Mari malam hari ini kita mau respon kesaksian dari Ibu Syume dan saudari kita bahwa Tuhan masih sanggup untuk melakukan pekerjaannya, dan pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Engkau Bapa yang setia, dengan iman katakan, pertolonganmu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup
setia, sebab Dia penuh kuasa. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Bapa yang maha baik, Engkau sumber hidup kami, sumber segala yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa berkumpul malam hari ini dalam persekutuan doa Immanuel. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Curahkanlah Roh Kudus-Mu buat kami semua. Bukalah pikiran kami dan sentuhlah hati kami, supaya permenungan kami malam hari ini adalah sungguh-sungguh berasal dari Engkau sendiri, dan sabda-Mu selalu menjadi sumber kekuatan, sumber harapan buat kami semua. Doa ini kami panjatkan oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Shalom. Selamat malam semuanya. Malam hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai memaknai penderitaan. Ya, ini topik yang berat ya. Topik yang berat, tapi kita perlu mengerti juga karena penderitaan adalah bagian dari hidup kita semua. Semua orang itu pasti ada penderitaannya juga. Sebagai bahan permenungan, saya mau mengajak Anda untuk membaca dari Injil Lukas. Injil Yohanes bab 20 mulai ayat 19 sampai ayat 23. Injil Yohanes bab 20 ayat 29 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, Injil ini saya pilih untuk kita merenungkan tema penderitaan, karena dalam Injil ini kita mendengar bagaimana Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, menunjukkan kepada murid-muridnya lukanya. Dan luka tentu adalah akibat dari penderitaan.
Penderitaan membawa luka. Jadi seolah-olah Yesus berkata kepada murid-murid, jangan takut dengan luka, jangan takut dengan penderitaan. Kalau kamu punya luka, Yesus juga punya luka. Seringkali dalam hidup kita sehari-hari, kita takut punya luka, takut terluka, malu sama luka kita. Tapi kabar gembiranya adalah Yesus juga terluka dan Yesus berbagi luka dengan kita. Mari kita renungkan lebih dalam. Jadi malam hari ini kalau kita mau mengerti lebih jauh soal penderitaan, kita perlu lihat asalnya penderitaan dalam hidup manusia. Kedua, kita melihat bagaimana penderitaan bisa punya makna positif dalam hidup kita untuk pertumbuhan kita. Dan ketiga, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana penderitaan bisa mengajak kita jadi lebih solider satu dengan yang lain, bahkan bisa mencintai satu dengan yang lain sebagai wujud keikutsertaan kita dalam kurban Kristus. Jadi 3 hal ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat lebih jauh, lebih dalam. Penderitaan. Kenapa sih dalam hidup manusia ada penderitaan? Kenapa dalam hidup manusia ada penderitaan? Siapa yang menyebabkan penderitaan? Siapa yang menyebabkan penderitaan? Apakah Adam dan Hawa diciptakan menderita? Enggak ya, puji Tuhan. Waktu saya datang ke Surabaya tahun 2010, saya mulai bertugas di Surabaya. Saya ingat moto dari almarhum Monsinyur Sutikno, almarhum ya. Beliau punya moto diambil dari Yohanes bab 10 ayat 10 yang katakan, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, saya sangat terkesan dengan moto tersebut karena moto ini mengingatkan saya untuk selalu merayakan hidup ya. Sayangnya dalam hidup gak setiap hari bisa dirayakan menurut versi saya, karena seringkali ada hari baik, ada hari kurang baik. Ada hari di mana saya senang karena saya merasa Tuhan sangat mencintai saya. Ada juga hari di mana saya mengalami kesulitan dalam hidup. Apalagi kalau berbagai tugas gak berjalan dengan baik. Dan tentu yang paling susah adalah kalau doa kita kok gak dikabul-kabulkan ya. Kalau seperti tadi, banyak sekali yang bersaksi, puji Tuhan, bersaksi ya. Semua senang kalau doanya dikabulkan. Semua bersyukur kalau merasa sangat dicintai oleh Tuhan. Tapi saya yakin dalam hidup ada juga pengalaman-pengalaman di mana doanya tidak dikabulkan. Ada saat di mana kita bilang, kok aku sial banget sih? Kok aku sangat menderita? Ya, maunya sih merayakan hidup, maunya. Tapi kenapa ada penderitaan dalam hidup? Nah, prinsip yang kita harus ingat adalah Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa dengan penderitaan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rahmat. Tuhan memberikan Firdaus kepada Adam dan Hawa. Rencana Tuhan buat manusia adalah hidup yang berkelimpahan ya. Rencana Tuhan buat manusia adalah hidup yang indah.
Dan Tuhan mau supaya kita semua masuk surga. Puji Tuhan. Jadi pertama yang kita perlu pegang adalah Tuhan mencintai kita. Tuhan mau supaya kita semua punya hidup yang indah, punya masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah, yang paling cerah itu apa? Hidup kekal di surga. Semua bisa masuk surga. Ini rencana Tuhan buat kita. Tapi kenapa ada penderitaan? Jawabannya adalah penderitaan ada dalam hidup manusia karena Adam dan Hawa berdosa, jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, jadi mereka diusir keluar dari Firdaus. Karena jatuh dalam dosa, mereka mengalami maut. Jadi hal yang harus diingat yang kedua adalah dosa membawa penderitaan. Ulang ya, dosa membawa penderitaan. Makanya dalam hidup sehari-hari harus hati-hati. Jangan sampai hidup dalam dosa. Jangan jatuh dalam dosa. Setiap kali kita berdosa, ini artinya kita gali lubang kubur kita sendiri. Kita sendiri yang menjadi penyebab kekacauan dari hidup kita. Kita sendiri yang menjadi penyebab penderitaan dalam hidup kita. Apa contohnya? Udah hidup enak-enak sama istri. Istri adalah wanita yang selalu aku idamkan saat pacaran. Ya, kalau menikah datang kepada Romo, bilangnya, Romo, boleh gak kita masuk gereja pakai lagu cinta kita? Apa lagunya? Love is a many splendor thing. Ya, ini jadul zaman dulu ya. Love is a many splendor thing. Romo bilang gak boleh, itu tidak liturgis. Ya Romo sampai mohon ya, mohon. Aduh ya, sebenarnya nggak boleh, tapi ya gimana ya? Ya udah deh. Yang penting kamu berdua jadi pasangan suami istri yang baik ya. Udah dikasih loh. Love is a many splendor thing. Baru 1 tahun nikah udah datang kepada Romo. Romo, kita udah capek satu sama lain. Loh, kalian ini kan yang waktu nikah itu minta lagunya Love is a many splendor thing kan? Kasih nyanyi lagu itu. Udah enggak Romo. Jadi sekarang nggak nyanyi lagi, nyanyi Romo, tapi udah ganti lagunya. Lagu apa sekarang? Please release me, let me go. Ya, please release me, let me go. Udah beda lagunya. Tapi kenapa sih hidup yang seharusnya bisa indah, hidup yang seharusnya bisa menjadi satu perayaan, hidup yang sudah dinanti-nantikan, bisa hidup bersama sama cewek yang udah bener-bener dikejar, sama cowok yang sudah diidam-idamkan, lalu jadi rusak? Karena apa? Karena dosa mulai masuk dalam hubungan suami istri. Jadi seringkali mau-maunya sendiri, seringkali nggak sabar, seringkali nggak mau ngerti, seringkali menuntut, atau bahkan sekarang cowok atau ceweknya, suaminya atau istrinya udah mulai punya hidup masing-masing, cari kesenangan masing-masing. Hidup bersama ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi hidup yang seharusnya indah kemudian mulai rusak. Kalau udah beberapa tahun bersama, udah bangun keluarga bersama, tapi mulai bosen, katanya bosen sama istrinya, bosen sama suaminya, udah mulai cari kesenangan di luar rumah.
kebahagiaan yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan pengorbanan rusak karena dosa. Kalau udah jatuh dalam dosa, suasana keluarga enak gak? Nggak enak, ya. Rumah serasa neraka. Tetapi kalau selalu hidup sesuai dengan sabda Tuhan, membangun kasih, membangun komunikasi, membangun pengertian, pulang ke rumah serasa di surga, ya. Karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi perayaan. Tetapi karena dosa, jadi ada kekacauan, jadi ada penderitaan. Kalau orang tuanya seenaknya, punya kelekatan, misalnya pada kecanduan seksual, kecanduan obat-obatan terlarang, kecanduan minuman keras, kecanduan judi, tambah susah gak keluarganya? Tambah susah. Istrinya yang gak salah apa-apa jadi susah, atau suaminya yang gak salah apa-apa jadi menderita. Dan kalau sampai suami istri cerai, yang paling susah siapa? Anak-anak menderita. Jadi Anda lihat, begitu ada dosa masuk dalam hidup kita, dosa merusak kita, dosa menghancurkan kita, dan dosa juga merusak orang lain dan menghancurkan orang lain. Kita yang seharusnya bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, sekarang jadi saluran penderitaan, penyebab penderitaan buat diri kita dan buat orang lain. Nah, oleh karena itu, kalau Anda hidupnya menderita, perlu tanya, kenapa ya aku menderita ya? Apa sih salah yang aku buat? Jangan cepet-cepet marah-marah. Tuhan tidak adil. Ya, ini karena Tuhan tidak sayang sama aku. Nah, dalam hidup itu ada yang namanya hukum tabur tuai. Dalam hidup ada yang namanya hukum tabur tuai. Kita menuai apa yang kita tabur. Kenapa ada hukum tabur tuai? Karena ini adalah hukum alam. Ini adalah hukum alam. Jadi kalau kita rajin makan enak terus, kepiting, udang, ya semua yang enak-enak ini, ya kaki babi, ya dengan segala lemaknya, begitu ya, semua yang enak-enak. Satu hari kolesterolnya tinggi, wajar atau enggak? Wajar. Ini namanya tabur tuai. Karena enggak bisa diet, udah dibilangin sama dokter, Pak, ini kolesterol Bapak ini udah merah nih, ini udah bahaya Pak, udah ada penyumbatan di jantung 25%, Bapak harus mulai diet. Nggak peduli, ya. Dokternya udah tulisin resepnya, Pak, ini Pak, baca tiap hari ya resepnya ya, mesti diet Pak. Ya udah, dia pulang, dia taruh di depan lemari es, ya. Tapi hasilnya tetap kolesterolnya tambah jelek. Ditanya sama dokternya, Pak, ini udah dibaca Pak resepnya? Udah dibaca Dok, diikutin nggak? Ya kata dokter baca, ya jadi tiap hari saya baca. Nah, nggak diikutin. Tiap hari makan enak terus. Kalau satu hari serangan jantung, wajar atau enggak? Mau tanya, Tuhan, kenapa aku? Jawabannya, karena kamu nggak bisa tahan diri, karena kamu nggak bisa tahan mulut kamu. Wajar kalau kamu kena sakit seperti ini, ya. Jadi Anda lihat, ada situasi-situasi dalam hidup kita di mana kita membawa penderitaan atas diri kita, ya. Maka hidup harus ditata dengan baik.
pikiran harus ditata dengan baik, harus rajin belajar, harus rajin cari tahu bagaimana sih supaya aku bisa lebih baik, gimana sih supaya keluargaku bisa jadi lebih baik, gimana sih caranya supaya anak-anak bisa jadi lebih baik, ya. Dengan makin tahu, makin mengerti, kita juga bisa semakin menata pikiran kita. Jadi pikirannya benar. Dan kemudian kalau pikirannya udah benar, kita harus latihan. Seringkali hidup jadi kacau, walaupun kita sudah tahu, tapi kacau, tetap jatuh dalam dosa karena lemah. Aku udah tahu kok makanan ini harus dihindari, udah tahu, ya. Tapi karena lemah, gak bisa tahan mulut, ya udah jatuh lagi dan jatuh lagi, ya. Bilangnya seringkali apa? Romo, saya kan hanya manusia. Bilangnya hanya manusia. Romo juga manusia. Jadi kalau manusia artinya apa? Mudah jatuh, ya. Ini namanya cari alasan. Betul, yang namanya manusia itu mudah jatuh. Tetapi Tuhan juga menciptakan manusia dengan kemampuan untuk membuat keputusan. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bisa menciptakan hidupnya. Anda bisa membuat hidup Anda jadi indah. Anda bisa membuat hidup Anda jadi bermakna. Anda bisa menata hidup Anda. Ya, kita lemah, tapi bukan tanpa kekuatan. Ya, kita lemah, tetapi bukan tanpa kemampuan untuk bisa membuat keputusan dan membangun masa depan kita. Jadi, jangan salahin orang lain terus, ya. Kalau udah tahu, harus latihan. Supaya apa? Supaya kuat. Nah, makanya dalam hidup kita ada yang namanya kurban, ada yang namanya puasa. Kenapa sih ada korban? Yesus salah satu tugasnya adalah sebagai imam. Yesus itu punya 3 tugas, kan? Apa aja tugas Yesus? Imam, nabi, raja. Kalau imam itu tugas persisnya apa? Tadi katanya imam, nabi, raja. Jadi kalau imam nih artinya tugasnya apa? Nah, itu tahu tuh ya. Menyucikan. Jadi tugasnya imam adalah menyucikan. Kalau tugasnya raja, memimpin. Kalau tugasnya nabi, mewartakan kebenaran, mewartakan sabda Tuhan. Kalau tugasnya imam, menyucikan. Nah, bagaimana seorang imam itu menyucikan? Dengan mempersembahkan kurban. Jadi kalau kita mau jadi lebih baik, mau jadi lebih suci, mau jadi semakin dekat kepada Tuhan, kita juga harus belajar untuk mempersembahkan kurban. Dan ingat bahwa kita semua dipanggil untuk ikut serta dalam panggilan Tuhan Yesus sebagai imam. Bagaimana mempersembahkan kurban itu dalam hidup kita? Dengan belajar
menerima berbagai kesulitan, berbagai penderitaan-penderitaan kecil dalam hidup kita sebagai bagian dari proses penyucian hidup, ya, sebagai bagian dari proses penyucian hidup. Tentu manusia itu kan cari seneng dalam hidup, ya. Betul Bapak Ibu, manusia ini cari seneng, ya. Tetapi kita hanya bisa senang kalau kita juga bisa menerima berbagai kesulitan dalam hidup, bahkan bisa menerima penderitaan dalam hidup. Karena kalau tidak bisa menderita, orang yang hanya mau senang itu tidak akan pernah bisa benar-benar senang. Ulang ya, orang yang hanya mau senang, orang yang tidak pernah belajar untuk menderita dalam hidup, itu tidak akan pernah bisa benar-benar senang. Kenapa? Supaya Anda bisa jadi sehat, perlu belajar menderita. Ada makanan enak di depan kita, perlu belajar dihindari. Masih mau makan lebih banyak lagi, perlu belajar bilang cukup. Tapi untuk bilang cukup itu nggak gampang loh, perlu tahan diri. Dalam tanda kutip, ada penderitaan, ada pengorbanan. Untuk bisa bangun hubungan dengan Tuhan, perlu berkorban. Bangun pagi, ke gereja, dengerin sabda Tuhan. Perlu berkorban nggak? Kalau orang hanya pikir untuk enak aja, setiap pagi udah tidur aja pokoknya sampai jam 7, jam 8, 9, 10. Kerja gimana buat keluarga? Lupain aja, yang penting gua tidur enak. Bisa bahagia gak? Gak bisa bahagia. Oleh karena itu harus ada pengorbanan. Iya, dalam segala hal manusia bisa sungguh-sungguh bahagia. Kemampuan untuk bisa merayakan hidup itu selalu membutuhkan kemampuan untuk bisa berkorban. Jadi harus belajar untuk memeluk juga penderitaan, rasa sakit dalam hidup. Gak bisa enak-enakan terus, ya. Nah, tadi kan saya udah katakan saya masih punya waktu berapa menit nih, berubah ya jamnya ya. Kok tahu-tahu? 19 menit. Oh, ini menitnya. Oke, menitnya. Iya, kok tiba-tiba jadi jam 7 ya. Tadi rasanya datang udah jam 8 begitu ya. Oke. Nah, jadi masih ada 18 menit. Ada satu poin lagi yang saya mau tambahin. Jadi sekarang kita bersyukur pada Tuhan karena walaupun hidup kita sudah rusak, perhatiin ya. Jadi tadi kan saya katakan kalau berdosa kita merusak hidup kita, merusak diri kita, merusak keluarga kita. Kita sendiri yang merusak. Kalau udah rusak sekarang bisa buat apa? Nah, harus ada kurban. Makanya orang Yahudi selalu setiap tahun mempersembahkan kurban supaya bisa diperbaharui. Tapi puji Tuhan, kita orang Katolik yang sudah ditebus oleh Kristus, yang berkorban buat kita itu adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri. Dia adalah imam yang sempurna. Karena yang dia persembahkan itu bukan sekedar hewan korban, tetapi yang dia persembahkan adalah dirinya sendiri yang menjadi anak domba Allah. Dia mempersembahkan hidupnya. Salib menjadi altar korban di mana Yesus, Allah yang menjadi manusia, dikorbankan. Jadi kalau kita akan semakin mendekati Jumat Agung ya, dan kita akan semakin merenungkan penderitaan Kristus,
kita harus ingat bahwa salib itu adalah cara orang Yahudi untuk membuat seseorang sangat menderita. Salib itu sangat kejam. Karena salib itu bukan bertujuan untuk hanya membunuh. Salib itu bertujuan untuk menyiksa. Udah ditelanjangin, dipermalukan, Yesus dicambuk, Yesus mesti bawa salib, Yesus disalib, ya, dipaku, Yesus ditombak. Makanya Yesus punya banyak luka. Yesus punya banyak luka buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa punya hidup baru, kesempatan untuk hidup lebih baik bersama Kristus. Makanya tahun ini adalah tahun Yobel, tahun Yubelium, di mana Tuhan mau beri kesempatan kepada kita semua untuk bisa punya hidup baru, hidup yang indah bersama Kristus, supaya bisa merayakan hidup lagi, ya. Nah, jadi semoga sampai di sini cukup jelas. Saya akan masuk ke poin terakhir, di mana penderitaan itu bisa menjadi kesempatan di mana kita semua bisa ikut ambil bagian dalam karya Kristus, karya penebusan Kristus. Ulang ya. Jadi, apakah Romo kalau saya itu menderita dalam hidup itu pasti karena dosa saya, ya atau tidak? Apakah kalau saya menderita ini artinya saya sedang dikutuk oleh Tuhan, ya atau tidak? Tidak, ya, tidak. Jadi kabar gembiranya buat kita adalah walaupun ada penderitaan-penderitaan dalam hidup kita yang disebabkan karena dosa kita atau dosa dalam keluarga kita, ada, tapi ada juga di mana kita diperbolehkan untuk menderita oleh Tuhan karena Tuhan mau supaya kita ambil bagian dalam penderitaannya Tuhan, atau Tuhan mau supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Artinya apa? Seperti ada orang buta dari dia masih kecil. Lalu murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, kenapa orang ini buta? Apakah karena kesalahan dia, dosa dia, atau karena dosa orang tuanya? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tapi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat dia. Jadi ada saat-saat di mana Tuhan memperbolehkan kita untuk mengalami penderitaan. Kadang bukan hanya 1 hari, kadang bukan hanya 1 minggu. Puji Tuhan, kalau menderita 1 minggu Tuhan memperbolehkan, lalu mengalami kesembuhan, langsung bersaksi ya di PD Immanuel. Tapi gimana kalau penderitaannya 1 bulan? Lama banget. 1 tahun? Lama banget. 5 tahun? Aduh, gak kuat kalau penderitaannya 5 tahun. 10 tahun? Belasan tahun menderita. Gimana? Tapi dalam gereja ada orang yang menderita begitu lama dan diperbolehkan oleh Tuhan. Contohnya adalah Santa Monica. Ya, Santa Monica itu mamanya siapa? Santo Agustinus. Santa Monica itu menderita belasan tahun. Karena apa? Karena dia frustrasi, capek lihat anaknya nggak bertobat. Capek nggak? Kalau lihat orang yang kita sayang itu buat keputusan bodoh dalam hidupnya, capek gak? Capek. Orang tua kalau lihat anaknya buat keputusan bodoh dalam hidupnya, sangat
sangat sedih, sangat menderita. Karena kita tahu keputusan dia itu menghancurkan hidupnya, betul? Tapi waktu kita lihat, kenapa sih dia itu buat keputusan hidupnya bisa indah, hidupnya bisa baik? Kenapa terus hidup dalam dosa? Orang tua juga bisa frustrasi, kecil hati, menderita setiap kali lihat hidup anaknya kacau. Santa Monica juga begitu, ya. Tapi kenapa itu diperbolehkan oleh Tuhan? Karena Tuhan mau berkarya dalam hidupnya Santa Monica. Karena Tuhan mau berkarya dalam hidup orang buta itu yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhan mau berkarya dalam hidup orang yang lumpuh, yang menunggu sampai 36 tahun di pinggir kolam untuk bisa mengalami kesembuhan. Anda lihat, ini adalah waktu yang sangat lama, bikin capek. Kapan selesainya Tuhan? Tapi ternyata dalam proses menunggu dengan sabar berdoa, tidak kehilangan pengharapan, terus membuat keputusan untuk terus berusaha dan mengikuti Tuhan, Santa Monica juga diubah. Kalau Santa Monica itu berdoanya cuma 1 bulan lalu dikabulkan, mungkin dia nggak jadi santa karena doanya cuma 1 bulan. Habis itu ya udah enak-enakan aja, karena anakku udah beres, sekarang aku kan bisa seneng-seneng, ya. Tapi karena dia harus berdoa setiap hari selama belasan tahun dengan kekhawatiran, dengan keprihatinan akan anaknya, justru karena penderitaannya berlangsung terus menerus, Santa Monica akhirnya jadi santa, ya. Jadi jangan kecil hati dengan berbagai situasi sulit dalam hidup kita yang Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan perbolehkan, bukan karena dosa kita, bukan karena dosa orang tua kita, tapi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Dan itu bisa terjadi. Kenapa dalam gereja Katolik ada yang namanya stigmatis, menerima stigmata? Apa itu artinya stigmata? Siapa contohnya dalam gereja Katolik penerima stigmata? Padre Pio, sangat terkenal. Siapa lagi? Santo Fransiskus Assisi, ya. Santo Fransiskus Assisi, Padre Pio, orang-orang yang luar biasa. Mereka menerima stigmata. Kalau menerima luka Kristus sakit atau tidak? Sakit. Anda mau gak ikut serta dalam lukanya Yesus? Mau dekat sama Tuhan Yesus gak? Mau jadi seperti Yesus gak? Kalau mau jadi seperti Yesus itu artinya harus pikul salib seperti Yesus. Juga kadang harus terluka seperti Yesus. Tapi jangan takut dengan luka, karena luka ini selalu jadi kesempatan kita ikut serta dalam lukanya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada situasi-situasi dalam hidup di mana aku capek, Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa sih? Kalau kita duduk di sebelahnya Tuhan Yesus, kita akan belajar melihat seperti Tuhan Yesus. Saat kita melihat seperti Tuhan Yesus, kan duduk sebelahan kan? Cara pandangan penting kan? Kalau cara pandangnya jelek, perspektifnya jelek, sudutnya jelek, semua jadi jelek. Tapi kalau duduk di sebelah Yesus, kan memandang seperti Allah. Bagaimana memandang penderitaan dalam hidup? Bisa menerima gak? Bisa bersyukur gak? Bahkan dalam penderitaan. Bukan hal yang mudah. Tetapi sekali lagi,
ada saat di mana Tuhan mengundang kita untuk ikut serta dalam lukanya. Jadi lain kali kalau kita mengalami luka dalam hidup, jangan cepet-cepet malu. Kalau aku luka, kalau hidupku susah, itu artinya Tuhan sedang menghukum aku. Nggak selalu. Bisa jadi ya, tapi nggak selalu. Ya, bisa jadi Tuhan sedang memakai kita untuk bisa jadi lebih suci, ikut serta dalam karya penebusan Tuhan. Nah, sekarang kita harus membuat keputusan bagaimana kita mau memikul salib ini. Hanya dengan penuh komplain atau mau menjadikan kesempatan ini kita bisa jadi makin seperti Kristus. Harus belajar untuk jadi semakin seperti Kristus. Harus belajar supaya dengan berbagai penderitaan yang aku alami, aku bisa solider dengan orang lain. Aku bisa mengerti orang lain. Aku bisa semakin mengerti hidup. Dan kalau aku jadi orang seperti itu, aku akan jadi berkat buat sesamaku, ya. Gak selalu luka itu menghancurkan kita. Luka bisa membuat hidup kita jadi lebih indah karena kita bisa mengerti orang lain. Saya ingat satu cerita, ada satu anak yang baru mau beli anak anjing. Dia pergi ke taman, dia udah kumpulin uang. Di taman ada satu bapak penjual anak-anak anjing. Lalu anak kecil itu dia keluarin semua uangnya. Wah, udah nabung ya, udah nabung cukup lama. Bapaknya itu angkat pintu kerangkengnya, anjing-anjing kecil ini pada keluar lari di taman. Wah, senang sekali anak kecil ini. Penjualnya bilang, kamu boleh pilih mana yang kamu suka. Dia liatin satu-satu ya, dia ikutin. Tapi kemudian dia sadar di dalam kerangkengnya itu masih ada satu anak anjing yang ngalamin kesulitan untuk jalan keluar. Lalu dia deketin kerangkengnya, dia ambil anak anjing itu, dia lihat, oh ternyata susah keluar dari kerangkengnya karena kakinya cacat. Anak kecil itu bilang kepada bapak penjualnya, Pak, saya mau beli yang ini, Pak. Penjualnya bilang, itu nggak dijual. Dan uang kamu itu cukup untuk pilih anak anjing manapun yang kamu suka. Pilih yang sempurna. Anak kecil itu bilang, enggak Pak, saya mau pilih yang ini. Enggak, itu nggak dijual. Pak, tolong, saya mau beli yang ini buat saya. Bapaknya tuh heran, kenapa sih anak kecil ini mau anak anjing yang nggak bisa jalan bener itu? Bapaknya tanya, kenapa kamu mau yang ini? Anak kecil itu kemudian angkat celana panjangnya, ternyata satu kakinya itu dari kayu. Jadi dia juga cacat. Dia bilang, dia ngerti gimana jadi anjing kecil ini. Jadi dia mau jadi sahabat buat anjing kecil ini. Dia merasa mereka ini sudah memang bisa jadi teman karena saling ngerti satu dengan yang lain. Jadi ada saat-saat di mana berbagai penderitaan dalam hidup kita ini Tuhan perbolehkan supaya kita semakin mengerti Kristus, semakin dekat sama Kristus, semakin menjadi seperti Kristus. Dan pada akhirnya dengan demikian berbagai kesulitan hidup kita menjadi kesempatan di mana kita bisa bertumbuh dalam kasih dan bisa semakin mengasihi sesama kita juga. Jangan takut dengan penderitaan, ya, jangan takut dengan kesulitan hidup. Nah, masih ada 2 menit. Jadi cerita terakhir saya, kalau kita lagi ngalamin kesulitan dalam hidup, sekali lagi jangan kehilangan pengharapan, ya. Jangan pikir bahwa ini adalah akhirnya, karena akhir dari hidup kita adalah surga.
penderitaan yang paling besar adalah kalau kita kehilangan surga, kita sampai masuk neraka. Tapi yang lain-lain, sepanjang kita masih ada di dunia, kalau kita diperbolehkan untuk mengalami penderitaan, jadikan ini kesempatan untuk bertumbuh dalam kesucian. Yang paling penting adalah percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Jadi suatu hari mama saya bilang kepada saya, Adrian, kalau kamu ngalamin kesulitan dalam hidup, ingat cerita ini. Mama saya cerita, dia bilang satu hari ada satu bapak miskin, tiap hari kerjaannya pergi ke hutan. Bapak ini punya satu kuda. Di hutan dia kumpulin kayu kering. Lalu kalau kayu keringnya itu udah cukup banyak, dia taruh di atas kudanya. Kemudian dia pergi ke pasar dan jual kayu keringnya di pasar. Satu hari di tengah hutan, kudanya kabur. Jadi bapak itu terpaksa kumpulin kayu kering dan bawa di pundaknya. Lalu sampai ke pasar, dia jual. Waktu teman-temannya lihat, kenapa kamu bawa kayu kering itu di pundak kamu? Mana kuda kamu? Bapaknya bilang, kuda saya kabur di hutan. Teman-teman bilang, kamu sial banget. Sial. Cuman punya satu kuda, sekarang kudanya hilang. Tapi bapak itu bilang, untung atau sial, siapa tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan itu baik sama saya. Luar biasa ya, bisa bilang begitu ya. Ternyata 1 minggu kemudian kudanya balik ke rumah, dan kudanya itu dapat temen di hutan. Di hutan dia berteman sama satu kuda lain. Jadi dia pulang bawa temen. Bapak itu tadinya kudanya cuma satu, sekarang jadi untung atau sial? Semua teman bilang untung, tapi bapak itu bilang untung atau sial, siapa yang tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan itu baik ya. Terus begitu ada kuda liar kan, baru dia punya satu anak cowok, cuma satu anaknya, satu cowok. Anaknya mesti latih kuda itu. Waktu latihan 1 bulan lancar, 2 bulan lancar, bulan ketiga anaknya jatuh kecelakaan, kakinya patah. Zaman dulu tentu kalau kaki patah susah, ya nggak bisa bantuin lagi papanya. Untung atau sial? Untung atau sial? Teman-temannya bilang, sial banget sih lu, anak cuma satu sekarang kakinya patah, nggak bisa bantuin, sial. Tapi dia lagi bilang, untung atau sial, siapa tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan itu baik ya. Lalu 1 tahun sesudah kecelakaan itu terjadi perang besar di negara itu. Semua anak laki-laki harus pergi perang. Anaknya juga pergi perang ya, kakinya kan cacat kan. Waktu pergi ke ibu kota, ditanya sama petugas yang buat daftar, kamu mau ngapain ke sini? Tentaranya bilang begitu. Anaknya bapak itu bilang, saya mau pergi perang, membela negara. Gak usah, jalan aja susah, pulang. Ya udah, anaknya pulang. Apa boleh buat? Dilarang pergi perang ya, karena jalan aja susah. Terus kemudian ternyata pas perang, negara itu kalah. Anak-anak muda yang pada pergi perang meninggal. Jadi bapak itu, tetangga-tetangganya anaknya pada meninggal. Anak dia masih di rumah. Untung atau sial? Untung atau sial, siapa yang tahu? Yang kita tahu adalah Tuhan itu baik. Nah makanya dalam hidup ya, penderitaan pun selalu punya makna, selalu punya arti, selalu punya tujuan. Jangan lupa kalau kita menderita, tanya sama diri kita, apakah ini karena dosaku? Kalau iya, perbaiki. Tapi kalau tidak, nggak usah marah-marah sama Tuhan.
Tuhan, Engkau sedang membentuk aku. Semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih penuh kasih, dan semakin hari semakin menjadi seperti Engkau. Semoga lewat berbagai penderitaan yang Engkau perbolehkan aku alami, aku bisa ikut serta dalam karya penebusan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini yang dibawakan oleh Romo Adrian. Bapak Ibu, jangan takut menderita, jangan takut mengalami penderitaan, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kesengsaraan, penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan malam hari ini kita mau imani pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau berikan yang terbaik untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui komunitas ini. Mari kita boleh memberikan dengan penuh sukacita, karena Dia Allah yang sungguh baik, mengasihi kita, dan bagian kita biarlah terus menyenangkan Tuhan, masuk dalam rencananya. Dialah bagian kita terus kita boleh semakin lama semakin melekat kepada Tuhan, semakin berjalan di dalam rencana Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapak Ibu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Malam hari ini Tuhan telah berikan bagi setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini hati yang baru untuk kita dapat melihat, yes Lord, dapat melihat. Katakan dengan iman, rencana-Mu indah bagiku, dan Kau ada Tuhan, tak pernah meninggalkan aku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Malam hari ini kita mau akui di tempat ini bahwa Yesuslah segalanya. Kaulah segalanya di dalam bagian setiap kita. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Yes Lord, kebenaran-Mu itu bagianku. Biarlah selama kita hidup, kita mau memandang Yesus. Selama
sejenak kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari PD PKK Immanuel. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali bersekutu bersama pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu bersama. Bagi umat yang baru pertama kali datang di PD ini, kami persilakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Ya. Dan bagi umat yang senantiasa tekun serta hadir bersekutu, tetap menyala-nyala, percayalah persekutuan kita dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Adrian yang telah memberkati kita semua pada malam hari ini dengan renungan yang sungguh luar biasa. Semoga pelayanan Romo Adrian senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya PD tanggal 17 April minggu depan diliburkan sehubungan dengan hari Kamis Putih. Kita akan bersekutu kembali tanggal 24 April. Mari kita saksikan VT-nya. PD 24 April dengan membawa firman Bapak Hubertus Lukas Cendana Wijaya dengan tema berani ambil risiko. Tempat dari di Balai Paroki Santo Yakobus Surabaya. Apa risiko kita sebagai pengikut Kristus? Keberanian seperti apa yang diperlukan? Kapan tempatnya kita memilih untuk mengambil risiko? Itu tema kita pada Kamis 2 minggu yang akan datang dengan tempat di Balai Paroki Santo Yakobus Surabaya. Selanjutnya info kur bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara atau kur PD PKK Immanuel. Bisa menghubungi dari Yeni atau Melia. Ya. Info pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang mempunyai permohonan doa dapat menghubungi Ibu Veronica, Ibu Cindy atau Bapak Bambang di nomor yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk didoakan pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat menemui Saudari Ira setelah acara PD selesai. Bapak Ibu akan dilayani oleh tim doa kami. Selanjutnya info pelayanan konseling bagi Bapak Ibu juga putra putri yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Ibu Yanti, Bapak Richard, Ibu Grace di nomor yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu atau putra putrinya yang ingin dilayani konseling malam ini dapat menemui Saudari Ira setelah acara PD selesai. Ada tim konseling kami yang akan melayani Bapak Ibu juga putra putrinya. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan info-info seputar Immanuel dengan follow atau subscribe akun sosial media PD PKK Immanuel seperti yang tertera di layar. Bapak Ibu setelah acara PD nanti ada ramah tamah. Sekian pengumuman malam hari ini, sampai bertemu di PD Kamis 24 April. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan. Terima kasih Pak Bambang untuk pengumumannya. Bapak Ibu, enggak terasa karena kita bersekutunya di mall ya, enggak terasa ya. Sebentar lagi persekutuan doa kita sudah selesai. Lain kali kita bersekutu lagi di mall, oke? Oke ya Bapak Ibu. Mari malam hari ini persekutuan doa kita akan selesai dan kita minta tolong Romo untuk boleh doa penutup, doa makan dan berkat ya Mo. Langsung 3 paket Mo. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Saya akan berikan paket 3 in 1
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau sumber hidup kami, sumber segala yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah agar apa yang sudah kami dengarkan malam hari ini bisa menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan buat kami semua dalam menjalani hidup. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sudah melayani malam hari ini dengan sangat baik, sehingga PD ini berjalan dengan lancar dan baik. Berkatilah segenap anggota dari PDKK Immanuel ini supaya bisa semakin bersatu, semakin saling menguatkan, saling memberi inspirasi satu dengan yang lain. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami dengan makan malam. Berkatilah agar makanan kami santap bisa memberi kesehatan dan kekuatan buat kami semua, dan dengan makan bersama persahabatan di antara kami makin dikuatkan. Doa ini kami panjatkan oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Makasih Mo, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, coba saya tes ya. Untung atau sial itu apa ya? Siapa tahu ya? Untung atau sial? Siapa tahu? Yang kita tahu Yesus baik. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita memang baik. Di dalam segala pergumulan, persoalan, Tuhan Yesus mau menggantikan kita, berperang untuk kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang dimenangkan. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh menuju ke ruang makan, dan kemudian Bapak Ibu boleh bersantap makan di kursi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.